Hai guys, akhirnya aku sampai di part 2 dari Gantung Waris. Cerita ini masih berkutat soal Dimas Ayu dan Mbah Darso. So, langsung aja kita masuk ke ceritanya Gantung Waris part 2. Beberapa hari kemudian tersiar kabar bahwa Dimas Ayu sudah dikhitbah. Tentu saja hal itu membuat banyak hati laki-laki patah. Lelaki beruntung itu bernama Hasan, anak dari teman baik Haji Mustafa. Mereka dijodohkan dan ternyata saling memiliki ketertarikan satu sama lain. Di sisi lain, Dimas Ayu juga ingin menunjukkan bahwa ia tidak bisa dipinang sembarangan oleh orang. Apalagi hanya dijadikan istri kedua. Iya, Dimas Ayu masih terluka harga dirinya oleh pernyataan Darso. Waktu semakin berjalan, malam cepat sekali membuat keheningan makin mengental. Berbaur dengan suara nyanyian jangkrik dan katak di sawah. Dimas sebenarnya sudah terlelap, hingga akhirnya sebuah suara berhasil membuatnya terjaga. Suara ketukan itu cukup mengganggu. Arahnya terasa dekat sekali, tapi seolah berasal dari depan pintu kamarnya. Tapi siapa? Suara itu terdengar kembali. Dengan malas akhirnya Dimas membuat tubuhnya beranjak dari tempat tidur. Suara ketukan pintu itu masih berbunyi. Sepertinya suara itu dari depan pintu rumah. Tapi kenapa ia bisa mendengar dengan jelas sekali? Padahal jarak kamar dan pintu utama cukup jauh. Siapa ya yang bertamu di tengah malam gini? Karena seperti tidak mendengar apapun, Dimas memutuskan untuk memeriksanya. Tok tok tok. Siapa? Tanya Dimas awas saat berada di balik pintu utama. Tidak ada suara. Hening sesaat. Dimas mendengar suara berat seorang laki-laki yang cukup familiar di telinganya. Abah? Spontan, gadis itu menarik pengunci pintu dan membukanya. Kebodohan yang akan ia sesali seumur hidup. Sesaat, angin dingin langsung berhembus menerpa tubuhnya. Berhasil membuat bulu kuduknya meremang. Dan tentu saja, tidak ada siapapun di sana. Hanya malam, pekat yang menyapanya. Dimas langsung saja menutup pintu itu. Perasaan takut mulai menggerayutinya. Kalau bukan Abah, lalu siapa ya? Hari pernikahan hanya tinggal menghitung hari. Undangan pun telah disebar hingga kecamatan sebelah. Namun keluarga Haji Mustafa mendapatkan berita buruk yang tak disangka-sangka. Keluarga calon mempelai pria tiba-tiba saja membatalkan pernikahan yang tidak tahu karena apa. Jangan ditanya lagi bagaimana marah dan malunya keluarga Haji Mustafa. Kecewanya Dimas. Tentu saja berita itu tersebar lebih cepat dari kabar khitbah yang tersiar sebelumnya. Harapan para lelaki pun membumbung tinggi. Tak lama kemudian, banyak laki-laki yang kembali ingin mempersunting Dimas Ayu. Dimas Ayu bersedia menjalani proses ta'aruf dengan beberapa orang yang telah diseleksi. Tapi entah kenapa selalu berakhir begitu saja sebelum sampai ke pelaminan. Hal itu terus terjadi. Dimas masih gagal menemukan calon jodohnya hingga menginjak usia 23 tahun. Warga mulai membicarakannya. Bahkan ada beberapa orang yang menyebut selera Dimas terlalu tinggi. Terlalu banyak permintaan. Permintaan mahar yang tinggi dan lain sebagainya. Terdengar simpang siur omongan tak enak tersebut. Semakin membuat Dimas rendah diri. Sabar ya Nyi, ucap Aminah teman baiknya. Saya tidak tahu apa yang salah kak. Padahal saya sudah tidak terlalu pemilih. Asalkan baik akhlak dan agamanya, mau bertanggung jawab dan berasal dari keluarga baik-baik, tapi selalu gagal. Dan kebanyakan pihak calon laki-laki sering membatalkan secara sepihak. Malu aku kak, malu. Apa Dimas sudah gak cantik lagi? Aminah memandang Iba gadis cantik di hadapannya. Dimas masih cantik. Hanya saja aura wajahnya memang sudah tidak secerah dahulu. Mata belonya yang terlihat indah sekarang kuyu. Mungkin terlalu banyak kesedihan yang ia terima. Wanita yang lebih tua 8 tahun dari Dimas itu pun membelai rambut panjangnya sebagai bentuk dukungan. Namun ada yang aneh.
Beberapa helai rambut tampak ikut serta di sela-sela jarinya. "Rambut kamu rontok." Setahu Aminah, Nimas selalu menjaga dengan baik aset miliknya yang satu ini. Salah satu daya tarik selain wajah cantik adalah keindahan rambut panjang dan lebat miliknya. Nimas Ayu menoleh. "Oh iya kak, beberapa bulan ini memang sering begitu. Mungkin karena banyak pikiran," jawabnya tidak peduli. 3 bulan kemudian ada yang kembali melamar Nimas Ayu. Namanya Fadil. Datang kembali setelah beberapa tahun perantauan di negeri jiran. Ia masih kerabat jauh dari pihak ibunya. Dan kali ini keduanya berhasil hingga ke pelaminan. Nimas terlihat sangat bahagia di hari pernikahannya. Akhirnya ia bisa mematahkan gunjingan buruk yang sering ia terima. Fadil memandang wajah lelap Nimas Ayu sambil menelusupkan jari-jarinya di antara rambut istrinya. Lelaki tampan itu tersenyum tatkala mata hitamnya menyusuri kesempurnaan wajah wanita cantik itu. Sudah 1 bulan mereka sah menjadi sepasang suami istri. Nimas Ayu adalah sosok yang nyaris sempurna, lembut dan baik hati. Ia sedikit heran sebelumnya, kenapa Nimas Ayu belum juga menikah di usianya yang padahal sudah berkepala 2. Padahal siapapun yang melihat gadis Ayu ini pasti akan terpikat. Fadil menggelengkan kepalanya, mengusir berita miring tentang sang istri sebelumnya. Memikirkan apa dia? Berarti Nimas Ayu memang jodohnya. Bukan karena tidak laku. Seharusnya ia bersyukur bisa mempersunting si kembang desa. Tiba-tiba perutnya terasa sedikit mulas, memaksanya segera pergi ke belakang untuk membuang hajatnya. Dengan hati-hati ia mulai beranjak dari tempat tidur, takut kalau Nimas Ayu terjaga. Setelah selesai, Fadil langsung keluar dari kamar mandi. Namun dia terkejut tatkala melihat seorang wanita dengan gaun tidurnya duduk di atas meja makan dengan kepala tertunduk sambil menggoyang-goyangkan kaki secara bergantian. Ia yakin itu istrinya, meski ruang dapur bercahayakan temaram. Sedikit ragu, Fadil mulai mendekati sosok itu. Nimas Ayu terdengar bersenandung lirih seolah tak menyadari kehadiran Fadil. "Dek, kok bangun?" Nimas Ayu terdiam dan berhenti menggoyangkan kaki. Fadil menjadi gelisah karena melihatnya. Ini istriku atau bukan ya, batinnya. Akhirnya Nimas Ayu turun dari meja dengan gerakan sedikit melompat. Wajahnya tertutup rambut karena posisi kepalanya masih menunduk. Tiba-tiba terdengar suara lirih yang menyayat. Tampak siluet senyum di wajahnya. Hanya saja senyum itu membentuk garis panjang dari ujung pipi ke pipi. Sontak hal tersebut berhasil membuat seluruh bulu kuduk Fadil berdiri. Tiba-tiba Nimas Ayu membuat gerakan aneh, seolah tulang-tulangnya patah begitu saja. Krak, krak, krak. Nimas Ayu menekuk tubuhnya ke arah belakang dan membuat posisi kayang dengan mudahnya. Mengerikan. Perlahan Fadil mengambil langkah mundur. Lidahnya keluh tak mampu berucap. Sosok yang menyerupai Nimas Ayu tampak jelas sangat mengerikan. Entah itu memang Nimas Ayu atau ada jin yang menyerupainya. Entahlah. Fadil tak mampu berpikir sekarang. Kini sosok itu menghadapkan kepalanya ke arah Fadil, masih dengan posisi yang sama. Lalu ia merayap ke arah Fadil dengan cepat. Fadil terjerembab dan mulai berteriak. Nimas mendengar suara teriakan yang cukup keras. Saat menoleh, dia tidak menemukan keberadaan Fadil di sisinya. Dengan sigap, Nimas langsung beranjak dari tempat tidur menuju ke arah teriakan. "Kak Fadil, Kak!" Nimas menemukan suaminya dalam posisi meringkuk seolah mengusir-ngusir sesuatu. Nimas pun mendekatinya. "Kak, pergi, jangan dekatin aku!" usirnya. Nimas masih berusaha menenangkan suaminya. "Kak Fadil, ini Nimas, kakak kenapa?" Setelah beberapa saat pergolakan, akhirnya Nimas mampu menyadarkan suaminya. Ini beneran kamu, bukan setan," ucapnya bergetar. "Iya kak, ini Nimas. Istighfar kak, istighfar." Akhirnya Nimas mencoba menenangkan suaminya dengan memeluknya. Tubuh Fadil bergunjang hebat saat itu.
Setelah kejadian itu, beberapa kali Nimas mendapati ekspresi kaget atau tak enak dari wajah suaminya. Dan itu terjadi di momen-momen tertentu. Hingga akhirnya Nimas merasa kalau Fadil sedikit menjaga jarak darinya. Hingga suatu hari ia mendapat kabar, suaminya akan pergi ke Sarawak mengantarkan langsung kain-kain pesanan dalam jumlah besar. Nimas Ayu bahagia sekaligus sedih. Karena itu ia harus berpisah sementara dengan suami tercinta. "Apa aku gak bisa ikut aja, Kak?" bujuk Nimas. "Maaf, Dek, di sana pasti repot dan melelahkan. Kamu di sini saja. Nanti kakak pasti akan sering berkirim kabar melalui surat." Nimas terlihat sedih, namun bagaimanapun ia mengerti posisi suaminya. Setelah kepergian Fadil, Nimas tidak menerima surat apapun. Akhirnya ia memutuskan untuk mengirim surat terlebih dahulu kepada suaminya. Mungkin Kak Fadil lupa karena terlalu sibuk, batinnya meyakinkan. 1 bulan kemudian Nimas menunggu. Namun tak ada surat balasan apapun dari negeri seberang. Apakah suratnya tidak sampai? Namun Nimas yakin ia sudah menuliskan alamat surat dengan benar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Surat-surat yang Nimas Ayu kirimkan tak kunjung berbalas. Hal itu sangat membuatnya cemas. Belum lagi ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari keluarga tentang keberadaan Fadil. Akhirnya Nimas mengirim surat ke salah satu kerabatnya yang tinggal di Sarawak, agar mau mencari tahu keberadaan sang suami di sana. 2 minggu kemudian ia mendapatkan balasan. Sepupunya itu juga kurang tahu menau, karena Fadil sangat sulit ditemui di tempat kerjanya. Nimas merasa sesak di dada. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Hingga suatu hari sebuah surat dengan nama pengirim Ahmad Fadil Jailani sampai di depan rumahnya. Matanya tampak berbinar membaca tulisan huruf di kepala sampul surat. Namun semesta sepertinya tidak mau memihaknya. Hatinya hancur berkeping-keping tatkala usai membaca surat itu. Ternyata di dalamnya terdapat kata talak dari suaminya, Fadil. Oke guys, part 2-nya udah selesai. Jujur aja aku waktu baca ini tuh sedih banget. Gimana penderitaannya Nimas, aduh sampai nangis. Gimana penderitaannya Nimas karena ulah Mbak Darso yang sepertinya emang terkesan mengguna-guna dia. Sampai setelah menikah pun Nimas masih dibuat sengsara, suaminya diteror, kemudian harus pergi dan mengirimkan talak. Oke guys, part 3 akan aku update beberapa hari lagi. Terima kasih, sampai jumpa.